Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa kembali dengan saya Gusmaneli SPD, CGP Angkatan 9, SMP Negeri 22 Batanghari. Sebagai fasilitator Bapak Lomok Mani MPD dan pengajar praktik Ibu Rini Astuti SPD. Baiklah, saya akan memaparkan tugas saya, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pertanyaan pematik tugas saya, 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa tugas utama guru hanya mentransfer ilmu, sehingga guru sebagai sumber belajar dan juga pusat pembelajaran. Selama ini, saya dalam menyampaikan materi dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Siswa hanya menerima informasi dari saya. Saya percaya bahwa siswa hanya membutuhkan nilai bagus untuk keberlanjutan hidupnya, sehingga saya juga hanya fokus mentransfer pengetahuan dan menyelesaikan target kurikulum. Beberapa hal yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1, cara berpikir bahwa pembelajaran haruslah berpihak pada anak, sehingga harus ada merdeka belajar di dalam pembelajaran. Semua harus mengutamakan kepentingan anak dan anak. Yang bisa saya terapkan agar lebih baik kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan mengubah dan memvariasikan model dan metode pembelajaran di kelas. Pembelajaran tidak hanya dilakukan di kelas saja, tetapi dilakukan di luar kelas dan di laboratorium karena saya mengajar IPA. Pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Selain itu, guru tidak sebagai sumber utama dan pertama dalam pembelajaran. Kesimpulan dari tugas refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara 1. Pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun tujuannya adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebebasan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. 2. Pendidikan beribarat sebagai petani. Peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak sebagai biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. 3. Budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. 4. Bermain. Kodrat anak adalah bermain. Anak dapat dituntun bermain misalnya dalam bermain congklak. Anak-anak diajarkan berhitung dalam permainan congklak tersebut. Berdasarkan konteks sosial budaya di lingkungan sekitar, terdapat beberapa permainan tradisional yang mengandung nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan seperti gotong royong, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan berpikir kritis. 5. Pendidikan yang berpihak pada anak. Proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Itulah pemaparan dari tugas saya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.